Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'adi, amma ba'du. Yang senantiasa saya muliakan seluruh anggota kajian bersanad pilihan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, diberi ma'unah untuk biasa menjalankan ketaatan kepadanya, lebih-lebih dalam rangka memperbanyak bekal, memperbanyak ilmu yang digunakan untuk bekal dalam menjalankan ketakwaan, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya suatu ibadah jika tidak didasari dengan bekal yang cukup berupa ilmu agama, maka seseorang tidak akan pernah tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah yang sah. Tidak akan pernah tahu dan tidak bisa membedakan mana ibadah yang benar dan yang tidak benar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita sama-sama pertama-tama mari bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih masih diberi nikmat iman, masih diberi nikmat yakin, dan juga bisa diberi kesehatan yang sempurna, sehingga pada malam hari ini bersama-sama kembali ke kajian virtual kita yang insya Allah pada malam hari ini, karena setiap kali kajian kami menggunakan tema tertentu atau tematik. Namun meskipun tematik, apa yang saya sampaikan mengutip dari beberapa kitab yang sudah kami talakikan kepada para masyayikh kita. Sahabat-sahabat sekalian, mustama'in rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat, la yashba'ul mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah, bahwa seorang mukmin tidak seyogianya merasa kenyang dalam arti merasa puas terhadap apa yang dia dengar berupa kebaikan, sampai benar-benar bahwa akhir daripada hidup dia telah memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai benar-benar kelak dia memperoleh surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, meskipun toh nanti beberapa materi yang saya sampaikan sudah sering kawan-kawan dengar dari pemateri yang lain, mungkin dari kajian-kajian besar yang lainnya sudah pernah menyampaikan, entah itu kutipan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka jangan pernah kita merasa puas dan bosan terhadap apa yang kita dengarkan berulang-ulang. Karena hakikatnya para ulama dulu pun demikian. Mereka dalam thalabul ilmi, mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama, biasa diulang-ulang, ya. Meskipun dia sudah mengulang 10 kali atau lebih, seolah-olah mereka baru pertama kali mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan itu seyogianya setiap thalibul ilmi memiliki sifat seperti itu dalam belajar ilmu agama. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan tema
menyambut tahun baru Hijriah dengan ilmu. Menyambut tahun baru Hijriah dengan ilmu. Insyaallah ta'ala. Jika di pertemuan yang lalu, saya menyampaikan tentang urgensi ilmu tauhid, di mana telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, dan ini sebagai bentuk murojaah saja, nggak apa-apa, bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling agung. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dan harus lebih didahulukan, diprioritaskan untuk dipelajari. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah memberi isyarah dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19 kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka dari ayat tersebut kemarin saya sampaikan bahwa terdapat isyarah ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, lantas mengakhirkan penyebutan istighfar, perintah istighfar yang merupakan bagian dari zikir, dan zikir ini masuk kategori furu', cabang, maka bisa disimpulkan bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama untuk didahulukan, untuk dipelajari terlebih dahulu. Saya juga mengutip di pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa beliau merupakan pribadi yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga paling takut kepadanya. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu." Ana a'lamukum billah, bahwa aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Wa akhsyakum lahu, dan yang paling takut, dalam arti yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keadaannya seperti itu, senantiasa mendahulukan, memprioritaskan ilmu tauhid, maka kita sebagai umatnya seyogianya senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hal ini. Ya, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khususnya dalam talabul ilmi. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah, beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk meminta sesuatu yang lain sebagai bekal hidup di dunia ini untuk menuju akhirat tentunya, ya, selain berupa ilmu agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa qul rabbi zidni ilma. Ya, kata Allah, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku berilah aku tambahan berupa ilmu. Sehingga dari sini kita tahu Allah tidaklah memerintahkan Rasulullah meminta tambahan berupa kekayaan atau pangkat atau ketampanan atau sesuatu yang lain selain ilmu agama. Melihat hal itu berarti kita tahu bahwa sangat penting adanya ilmu agama sebagai bekal kita, pedoman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah ketika ada sekelompok orang dari Yaman, mereka bilang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang badul khalqi, tentang awal makhluk, ya, makhluk apa yang paling pertama kali Allah ciptakan. Ketika ditanya oleh mereka, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh mereka tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersifat fatonah, karena beliau bersifat cerdas, tahu mana yang harus didahulukan untuk dikatakan dan mana yang tidak untuk didahulukan untuk disampaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
menjawabnya dengan jawaban kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fil dzikri kulla syai' tsumma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tentang badul khalqi tadi itu dengan jawaban bahwa beliau mendahulukan kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada sebelum sesuatu yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu tadi. Kemudian barulah ada setelah Allah ciptakan. Karena kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, Rasulullah tidaklah langsung menjawab bahwa permulaan makhluk adalah berupa air, bahwa permulaan makhluk adalah berupa 4 hal, yaitu air, arash, lauhul mahfuz, dan al-qalamul a'la. Tidak langsung, melainkan dengan jawaban yang cerdas, bahwa beliau memberi pendahuluan berupa tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, memberikan kajian tauhid terlebih dahulu, supaya mereka saat menerima kajian tentang badul khalqi tadi tidak ada salah paham, sehingga mereka yang mendengarkan jawaban Rasulullah SAW langsung tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Barulah setelah Allah ciptakan makhluk, pertama berupa air, ya, maka arshuhu 'alal ma', air terlebih dahulu, kemudian Allah menciptakan arsy, fakataba fil dzikri kulla syai' tsumma khalaqas samawati wal ardh. Ya, kemudian Allah menciptakan lauhul mahfuz dan al-qalamul a'la. 4 jenis makhluk inilah yang dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk pertama. Ya, 4 makhluk pertama yang Allah ciptakan dengan urutannya tadi itu. Yang pertama itu air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya. Pada penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya selama 6 hari. Ya, 6 hari dengan hitungan wallahu a'lam berapa, yang jelas bukan seperti hari apakah seperti hari yang saat ini kita lalui bersama. Yang jelas selama 6 hari, di mana pada hari Ahad dan Isnin, ya, Ahad atau Minggu dan Senin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan seisi langit terlebih dahulu. Kemudian Allah menciptakan pada hari Selasa dan Rabu bumi. Setelah itu pada hari Kamis dan Jumat Allah menciptakan isi daripada masing-masing langit dan bumi, baik itu ada gunung, ada lautan dan sebagainya, semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan di akhir hari Jumat setelah Asar Allah menciptakan jenis makhluk yang bernama manusia. Yang mana makhluk manusia ini, jenis manusia ini yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah Asar di hari Jumat. Ya, setelah Asar di hari Jumat. Nah, ini tadi saya kutip ya tentang keutamaan ilmu tauhid. Jadi saya nggak ingin membahas panjang lebar tentang awal makhluknya, tapi tekan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Rasulullah mendahulukan penyampaian tentang tauhid terlebih dahulu. Ini menunjukkan sangat pentingnya ilmu tauhid. Kemudian lagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pun beliau menyatakan ahkam nadzaka qabla hadza, bahwa beliau terlebih dahulu mendalami menggeluti tentang ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, sebelum kemudian beliau mendalami atau menggeluti furu'ul fikhi, tentang cabang-cabang ilmu fikih. Meskipun beliau terkenal dengan status beliau sebagai mujtahid mutlak, seorang mujtahid yang kita sendiri tahu pujian Rasulullah kepada beliau. Rasulullah memujinya dengan alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, bahwa Imam Syafi'i ini merupakan orang yang alim dari kalangan Quraisy yang ilmunya memenuhi jagat bumi, ya, jagat raya ini. Ini menunjukkan sangat alimnya Imam Syafi'i. Dan itu
isyarah itu jauh sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Rasulullah menyatakan seperti itu. Ternyata setelah itu muncullah keturunan Quraisy, di mana yang paling alim ternyata muncul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekali berbeliau pun beliau mendahulukan tentang ilmu tauhid. Ya, meskipun beliau terkenal dengan mujtahid mutlak, orang yang bisa menggali hukum-hukum ibadah, hukum-hukum fikih dengan dalil-dalil karena keilmuan beliau, karena beliau sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Ini semuanya sebagai penguat bagi kita bahwa ilmu tauhid sangatlah penting untuk didahulukan. Maka ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita pada kesempatan kali ini ingin sedikit membahas tentang menyambut tahun baru Hijriah dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi apapun itu kesibukan kita, ya kita berupaya sebisa mungkin untuk senantiasa tetap menambah bekal kita berupa ilmu agama. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, aqyasun nas aktsaruhum isti'dadan lil mauti, bahwa orang yang paling cerdas di antara manusia adalah orang yang paling banyak mempersiapkan diri, ya berupa bekal, ya yang paling banyak mempersiapkan bekal diri untuk kematiannya. Di antara dikatakan oleh masyayikh kita bahwa di antara isti'adat ini, persiapan ini yang kita seyogyanya siapkan senantiasa menyambut kematian kita, yaitu berupa belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Maka kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah hampir di penghujung bulan Dzulhijjah, ya. Sudah hampir di penghujung bulan Dzulhijjah tahun 1943. Itu hijriyahnya. Di bulan Dzulhijjah, di penghujung Dzulhijjah ini berarti sebentar lagi kita mau menyongsong tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Lantas di akhir bulan Dzulhijjah ini, marilah kita senantiasa berupaya mencoba untuk introspeksi diri kita masing-masing selama setahun ini dengan hitungan Hijriah. Kira-kira sebesar apa, sebanyak apa bekal yang sudah kita persiapkan gitu selama 1 tahun Hijriah ini, dan ini mau menjelang tahun baru Hijriah. Dengan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan tahun baru Hijriah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk senantiasa menambah-nambah kebaikan bagi yang menyadari bahwa hidup ini adalah fungsinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangatlah merugi ketika kita diberikan umur yang panjang, akan tetapi justru untuk berdurhaka kepada Allah, justru untuk menyalahi tujuan utama diciptakannya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 18 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di sini seperti yang kita tahu, takwa dalam arti imtitsalu awamirillah wa jtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berupaya menjauhi larangan-larangannya. Kemudian selain kita takwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap individu, setiap diri seseorang melihat di sini bukan sekedar dengan melihat dengan mata kepala, melainkan lebih kepada berangan-angan untuk melihat kepada dirinya, berangan-angan tentang dirinya. Tentang apa? Tentang apa yang sudah ia siapkan untuk menyambut hari esok, dalam arti menyambut akhiratnya, untuk menghadapi akhiratnya. Ya, maqaddamat lighad dalam arti apa yang dia bawa, lighad untuk
hari esok, hari kiamat, dan juga untuk akhiratnya. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentang ayat ini, ya ikhwani fillah, terdapat komentar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengomentari tentang ayat ini bahwa beliau menyampaikan hasibu anfusakum, ya, hitunglah, hisablah, ya, diri kalian, dalam arti apa yang telah dilakukan oleh diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penghisaban amal. Wa zinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kelak kalian akan ditimbang amal perbuatannya di hari kiamat. Ini semuanya pesan yang bisa kita ambil bahwa dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, juga dari komentar Sayyidina Umar tentang ayat tadi, merupakan anjuran agar supaya kita senantiasa introspeksi diri, muhasabatun nafsi, introspeksi diri kita, sudahkah selama ini, khususnya sampai di penghujung tahun Hijriah ini, kita telah mempersiapkan bekal kita untuk menyambut tahun baru Hijriah kembali. Maka seperti yang tadi di awal saya ulas, bekal yang paling baik, ya, untuk kita gunakan, kita pegang, kita perbanyak, ya, sebagai menyambut tahun baru Hijriah, berupa ilmu agama, ilmu agama. Ya. Kemudian lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah suatu ketika itu beliau diundang oleh sahabat. Kebetulan saat itu, ya, dalam satu waktu 2 sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satunya mengajak Rasulullah, mempersilakan Rasulullah untuk ikut menghadiri majelis zikir, dan satunya lagi mengajak Rasulullah untuk menghadiri majelis ilmi, majelis ilmu. Ya, seperti ini. Namun dulu nggak ada virtual, ya, Nah, di antara dua pilihan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mana yang lebih penting untuk didahulukan. Akhirnya Rasulullah lebih memilih menghadiri majelis ilmu daripada majelis zikir. Namun bukan berarti, ma'asyiral muslimin, bahwa majelis zikir, karena Rasulullah lebih memilih majelis ilmu tadi, bukan berarti majelis zikir itu bukan baik, tidak seperti itu. Bukan berarti, ya, majelis zikir itu tidak penting, tetap penting, tapi ketika dibandingkan antara majelis ilmu dan majelis zikir, maka lebih utama majelis ilmu yang harus didahulukan. Ini semua yang telah saya ulas dari awal hingga akhir ini merupakan bukti akan pentingnya thalabul ilmi, thalabul istiyadi bil ilmi, ya, mencari bekal dan tambahan berupa ilmu agama, ya, berupa ilmu agama. Maka berbicara tentang tahun baru Hijriah, selain kita harus senantiasa introspeksi diri, ya, di mana dipesankan kita sebagai seorang muslim seyogyanya berupaya dan berusaha agar supaya hari ini, ya, lebih baik daripada hari kemarin. Dikatakan yang bagi lil muslimi ayyakuna yaumuhu khairun min amsihi. Seyogyanya bagi seorang muslim berupaya untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dalam arti hari ini harus ada upaya lebih baik daripada masa yang telah lewat. Dan juga ada upaya dan rencana untuk senantiasa memperbaiki diri sehingga hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Itu pesan penting yang senantiasa harus kita upayakan untuk kita praktikkan, ya, dikutip dari hadis Rasul, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari komentar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang ayat tadi. Tahun baru Hijriah. Nah, berbicara tentang tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah dihitung sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, Al-Munawwarah.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berangsur setelah beliau mendapatkan pengikut meskipun tidak banyak, beliau kemudian mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Menyampaikan dakwah secara terang-terangan yang kemudian saat itu ya di hadapan orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan musuh-musuh lainnya, Abu Sufyan, mereka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian percaya padaku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, orang-orang kafir Quraisy, ya aku percaya kepadamu, sebab engkau wahai Muhammad tidak pernah berbohong sejak kecil. Ini bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya orang yang sangat amanah, memiliki pribadi yang sangat amanah, sehingga musuh pun percaya kepada beliau. Bukan berarti ketika percaya kemudian iman terhadap apa yang Rasulullah yakini. Belum tentu selagi Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu dan dijawab oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah lalu mengajak, menyeru kepada mereka agar supaya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beralih dari menyembah berhala, ya, kepada menyembah Zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Atas seruan itu, saat dakwah terang-terangan seperti tadi, mereka kemudian tidak terima. Ya, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu beraninya Rasulullah mengajak mereka untuk beralih ya dari menyembah berhala-berhala mereka yang mereka tuhankan padahal tidak berhak disembah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kata si Abu Lahab saat itu yang berhadapan dengan Rasulullah, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Kata Abu Lahab, ya celaka engkau wahai Muhammad. Ya celaka engkau Muhammad dalam arti karena seolah-olah Muhammad ini berani sekali terang-terangan mengajak kita nyembah kepada selain berhala kita, beralih pada menyembah kepada Allah gitu. Akhirnya Rasulullah tidak menjawab pertanyaan ungkapan dari Abu Lahab ini, justru Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan jawaban terhadap apa yang diungkapkan oleh Abu Lahab tadi. Jika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tabbat yada abi lahab wa tabb, bahwa semuanya yang celaka adalah Abu Lahab, ya, yang celaka adalah Abu Lahab, bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa itu kemudian orang-orang kafir Quraisy sama berencana, ya, kalau biarkan ini Muhammad berdakwah secara terang-terangan, kita tawarkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, kata mereka, ya apa yang dia inginkan supaya berhenti dari dakwahnya. Rasulullah ditawari pangkat, Rasulullah ditawari harta, Rasulullah ditawari wanita, dan segala macam hal yang bernilai duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidaklah tertarik dengan sedikit pun terhadap apa yang mereka tawarkan. Akhirnya cara terakhir ya supaya Rasulullah ini berhenti dari dakwahnya, ya karena mereka sangat takut jika Rasulullah terang-terangan semakin banyak pengikutnya, ya maka semakin sedikit pengikut orang-orang kafir tadi, dan ya mereka berinisiatif untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kala itu orang-orang kafir Quraisy berkumpul bermusyawarah, ya mencari kesepakatan gimana cara membunuh Muhammad ini. Yang kemudian kalau mereka membunuh satu persatu tentu saja bakal tidak mampu untuk mengalahkan Rasulullah, karena Rasulullah pun sudah memiliki pengikut dan juga keluarga. Akhirnya mereka memiliki inisiatif untuk mengumpulkan para orang-orang setiap kabilah, setiap suku, di mana setiap kabilah ini diambil orang-orang terkuatnya. Orang-orang terkuatnya dalam rangka nanti yang kuat-kuat inilah yang maju mengepung rumah Rasulullah dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kemudian setelah disepakati hal itu, ya kemudian setelah diam-diam ternyata kabar ini bocor dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau saat ditawari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, apakah engkau bersedia untuk
menetap di tempat tidurku, ya, berarti menggantikan posisi Rasulullah untuk dibunuh tentu saja, ya kan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena sangat sayangnya cintanya kepada Rasulullah, juga sangat percayanya dan sangat kuatnya keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Beliau sama sekali nggak ada rasa takut atau menawar dulu kepada Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Ali bersiap dan siap senantiasa untuk menggantikan posisi Rasulullah untuk dibunuh bahkan. Yang kemudian Sayyidina Ali menempati tempat Rasulullah SAW yang biasa digunakan untuk tidur, selimut. Kemudian di saat itu Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang kuat setiap kabilah dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah keluar dari rumah ditemani Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditemani Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu atas izin Allah Rasulullah keluar dari rumah yang sudah dikepung tadi tanpa sedikit pun bisa dilihat oleh orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini semuanya atas kehendak Allah. Ya, tidak akan sesuatu terjadi kecuali atas kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk terjadi pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi, Allah kehendaki pada azal bahwa itu tidak akan terjadi, maka tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Sekalipun dengan upaya yang begitu matangnya, ya, orang-orang kafir sama menyusun rencana kuat tadi itu untuk Rasulullah, atas kehendak Allah, Rasulullah terselamatkan dari rencana pembunuhan tadi. Yang kemudian Rasulullah melakukan perjalanan, ya, dari rumah tadi itu, kemudian ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat beliau tercinta, masuk ke gua Sur, ya, di mana saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke gua Sur tadi. Beliau melakukan perjalanan itu bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata takut terhadap orang kafir Quraisy, sama sekali tidak. Bukan karena Rasulullah itu ingin melarikan diri, sama sekali tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan makhluk yang paling pemberani. Jadi semua para nabi itu pemberani. Ya, nggak ada nabi yang kemudian memiliki sifat penakut, tidak ada. Maka tidak benar yang mengatakan Rasulullah itu hijrah karena takut kepada orang kafir Quraisy, tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberanian yang tidak dimiliki oleh selain para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itu, saat malam hari itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar khawatir. Abu Bakar khawatir bukan karena takut terhadap orang kafir Quraisy, tapi melainkan saking sayang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hal ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika Sayyidina Abu Bakar khawatir terhadap Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah la takhaf in idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pesan itu adalah Rasulullah SAW agar supaya berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, idh yaqulu li sahibihi. Sahibihi di sini dalam tafsir para ulama mufassir mengatakan sahibihi disepakati yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan idh yaqulu li sahibihi la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, bahwa sesungguhnya penjagaan Allah dan pertolongan Allah itu bersama dengan kita. Bukan berarti bermakna Allah bersama mereka berdua, beliau berdua di dalam gua, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh pada tempat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh pada arah, dan tidak memiliki ukuran, tidak serupa dengan makhluknya, maka tidaklah bersemayam di suatu tempat. Maka makna daripada idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, bahwa penjagaan Allah, pengetahuan Allah, nah itu bersama kita. Itu bersama kita. Maka
Ya, dari situ tadi bisa kita simpulkan para mustama'in rahmatullah bahwasanya dari sekian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang disebutkan dengan nas sahibihi dalam Al-Quran adalah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengingkari status sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Abu Bakrin, ya, beliau status sahabat Rasulullah itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu yaqulu li sahibihi, maka tidak boleh bagi kita mengingkari dan berkata bahwa Abu Bakar bukanlah sahabat Nabi, itu tidak boleh. Ya, bahkan justru kalau sampai mengingkarinya sama saja mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian selanjutnya, ya, berangkat dari situ tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapatkan perintah untuk melanjutkan hijrahnya ke Madinatul Munawwarah, ya, ke Thaibah, ke Madinah Al-Munawwarah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya berbondong-bondong untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, melihat semakin parahnya serangan dan siksaan, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak terima atas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian Rasulullah melaksanakan perjalanan tadi itu, melaksanakan perjalanan hijrah. Nah, hijrah ini sekali lagi bukanlah didasari karena takut terhadap ancaman orang kafir Quraisy, sama sekali tidak, melainkan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat yang kemudian mereka itu hijrahnya, ya, dari Makkah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya, ya, yang diceritakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis pertama itu yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu kan pernah dengar tentang hadis itu, ya. Kemudian diceritakan bahwa salah seorang sahabat itu ada yang kemudian dia hijrahnya itu karena dengar bahwa di Madinah ada seorang perempuan cantik, saya lupa namanya, ya, perempuan cantik yang kemudian dia ini berhijrah ingin menikahinya, berhijrah dalam rangka ingin menikahinya karena dengar di sana ada wanita cantik seperti itu. Nah, setelah ditelusuri, ketahuan oleh sahabat yang lainnya, dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa si sahabat ini, saya pun lupa namanya siapa, beliau hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, melainkan karena ingin menikahi seorang wanita di Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan, amal itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seorang itu akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya tadi karena Allah dan semata-mata karena Rasulnya, cinta kepada Rasulnya, dan juga ingin peroleh ridho Allah, ya, ingin melaksanakan perintah Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya tadi itu lidunya yusibuha, ingin memperoleh harta duniawi, aw imra'atin yankihuha, atau demi perempuan untuk dia nikahi, fa hijratuhu, kata Rasulullah, ila ma hajara ilaih. Hijrahnya, ya, untuk sesuatu yang dia tuju tadi, entah itu untuk harta atau untuk wanita. Maka dari situ terdapat hikmah dari cerita yang tadi saya sampaikan, bahwa sesuatu itu bergantung pada niat hati kita. Kalau kita niatkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan bernilai ibadah. Sekalipun dia itu seyogyanya, sejatinya adalah hanya sebuah adat, sebuah kebiasaan, sebuah aktivitas yang sehari-hari seolah-olah biasa. Misalkan tidur atau makan, kan hukumnya mubah. Kita boleh tidur, boleh tidak, boleh makan, boleh tidak, boleh minum juga boleh tidak, ya kan, mubah. Nah,
hal yang seperti ini, yang ada kebiasaan kita ini, dia akan bernilai biasa saja, dalam arti nggak bernilai ibadah kalau kita nggak berniat untuk ibadah. Tapi kalau kita niatkan, hadirkan niat kita tidur dengan niatan supaya nanti bangun badan kembali fit, fresh, kemudian semangat bangkit untuk ibadah lagi. Tidur dengan niatan supaya nanti bangun-bangun siap untuk bekerja, untuk keluarga. Tidur dan makan, niat supaya nanti semakin kuat ibadah kepada Allah. Maka yang tadinya sesuatu yang bernilai ada, bisa bernilai ibadah dan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kembali ke kisah Rasulullah hijrah. Sebentar lagi selesai ya. Kembali ke kisah Rasulullah hijrah. Nah, dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi dari Makkah ke Madinah yang didasari karena semata-mata menjalankan perintah Allah, itulah yang kemudian mengantarkan kejayaan Islam sampai saat ini. Jadi paham ya. Jadi karena Rasulullah dakwahnya dan hijrahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun melewati rintangan, siksaan ya yang segitu beratnya, karena didasari karena ingin memperoleh ridha Allah, menjalankan perintah Allah, maka yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah kejayaan Islam. Jadi hikmah di balik hijrahnya Rasulullah SAW adalah semakin jayanya Islam. Terbukti setelah Rasulullah hijrah, ya Islam semakin jaya di Madinah dan kemudian bertahan sampai hari ini. Ini bukti perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dengan berhijrah tadi itu. Maka mudah-mudahan kita semuanya di akhir bulan Dzulhijjah dan ingin menyongsong tahun baru Hijriah ini bisa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, berusaha senantiasa menambah-nambah ilmu agama, bekal berilmu agama dengan cara talaki, ya talaki kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, ya diniati lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ya, semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, udah sampingkan niat karena ingin dipuji oleh sana sini situ. Nah, itu semuanya ya, harus kita ingat senantiasa. Ya, ingat senantiasa. Bahkan dulu itu karena saking pentingnya niat, saking pentingnya niat kelas ini, kalau di kampus saya dulu waktu kuliah itu setiap pintu atau di beberapa tembok kampus asrama itu tertulis lillahi ta'ala. Di kelas, pintu kelas, di balik pintu tertulis lillahi ta'ala, supaya setiap kali keluar masuk kelas bisa melihat, ingat, oh iya, niat ikhlas lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Teman satu sama lain senantiasa saling mengingatkan akhrisun nawaya lillahi ta'ala. Ya, kemudian ketika teman menyampaikan ceramahnya, ya senantiasa didahului akhrisun nawaya lillahi ta'ala. Ini saking pentingnya niat karena Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita lakukan sia-sia, sekalipun itu berupa ada kebiasaan, bisa saja nanti bisa bernilai ibadah. Jangan sampai yang tadinya gambarannya bentuknya berupa ibadah, tapi karena niatnya tidak betul atau bahkan niatnya dengan niat yang salah, maka khawatirnya justru malah bukan bernilai ibadah, justru kembali berbalik pada kemaksiatan, misalkan karena ingin dipuji dalam melaksanakan amal soleh, sedekah atau puasa atau berjamaah atau lain sebagainya, semata-mata ingin dapat pujian manusia, itu sudah berpaling, justru malah menghasilkan balasan dan dosa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga, terselamatkan dan dapat hikmah dari perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kemudian panjang umur dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihapus dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan belajar ilmu agama, khususnya belajar ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa tema penting lainnya, terlebih tentang ilmu akidah. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya juga akan saya bahas satu persatu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 13, sebagian mengatakan 20. Ya,
itu insya Allah akan kita kaji satu persatu. Dan intinya insya Allah dengan saya kajiannya adalah tematik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala